Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini pelajaran apa? Ya, pendidikan agama Islam. Mari sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Alaniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, ya, sebentar lagi kita akan memperingati apa? 17 Agustus. Pak Guru, sebelumnya siapa yang tidak hadir ini? Hadir semua ya? Yeah. Mari kita nyanyikan 17 Agustus. Semuanya berdiri. Pak Guru punya lagu 17 Agustus. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, duduk. Ya. Ya, terima kasih. Anak-anak, Pak Guru punya pertanyaan pemantik ya. Anak-anak, pernahkah melakukan kesalahan? Ya. Pernah. Ketika apa melakukan kesalahan? Ketika ya seperti kemarin ketika upacara ya, posisi kurang siap, kamu salah sama temannya, gojek ya. Nah, ketika kita punya salah, maka kita harus minta maaf. Anak-anak, siapakah yang maha pemberi maaf? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya, yang maha pemberi maaf. Walaupun kamu salah, contohnya ketika kamu terbangun pagi lupa tidak mengerjakan sholat, salah apa tidak? Ya. Tapi Allah maha pemaaf, kamu masih diberi kesempatan untuk bangun dan masih hidup. Kalau Allah tidak maha pemaaf, mungkin kamu sudah mati, diambil. Ya. Untuk anak-anak silakan dibuka bukunya. Buku PAI, ada buku paket ini. Buku paket PAI dan buku LKS PAI. Buku paketnya dibuka. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya. Allah Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama Allah yang baik. Ya. Guru tampilkan ini. Asmaul Husna. Ya, untuk kelas 6 Asmaul Husna, memahami makna Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama Allah yang baik ya. Jumlahnya ada berapa? Ya. Kelihatannya anak-anak masih kurang fresh ya. Kita ice breaking, mau apa tidak? Ya, diri tak setel ke ice breaking.
Ayo, semangat. Sebelumnya tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Oke. Silahkan kita speaking. Yo. Sam aram sam. Cepat sedikit, ayo. Aram sam, aram sam. Giri sam. Loh, masih. Ya, beri tepuk tangan. Dah, jangan duduk. Dah, ya. Ya, untuk masuk ke materi, anak-anak perhatikan video ini. Ini video tentang seorang anak ya, yang biasanya ketika di sekolah selalu dibully. Tapi dia itu tidak balas dendam dengan temannya. Ya, mari kita lihat videonya. Nah, bukunya dijatuhkan. Nah, senengan ya. Biasanya siapa yang seperti ini? Bolanya dibuang. Kacamatanya rusak. Ya, suatu hari temannya tidak berangkat, ternyata sakit di rumah sakit. Ya, ini biasanya yang sering membuli. Nah, dijenguk, diberi bola. Nah, akhirnya mereka bisa bersama. Ya. Ya, intinya apa? Untuk kejahatan, kesalahan jangan kita balas dengan kesalahan atau dengan kejahatan. Ya. Kemudian ada video lagi, video ceramah dari Ustadz Adi Hidayat ya, tentang sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini, silahkan kita lihat.
melemparkannya dengan kata-kata. Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nasyrah laka sadrak, kata Nabi, ya, ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahid, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'dhini, fa'ana radin ya Rab, ma lam taghdam alayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni. Setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi kau akan antarkan saya? Ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia mulai, Ya, tuh, loading ya. Ya. Ya, anak-anak. Ya. manusia menghujat radin, malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu. Ya, dari video tadi, kedua video tadi, mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan. Untuk video yang pertama, tadi ada seorang anak, ya, di sekolah selalu dibully, dijoroke, bolanya dibuang, mainannya, bukunya dijatuhkan. Ya, mungkin ada yang berpendapat bagaimana? Bagaimana perasaanmu atau sikapmu ketika kamu di posisi anak yang seperti itu? Kira-kira bagaimana? Apakah kamu akan membalas? Ya, mungkin saja mau membalas, kira. Tapi kita harus memiliki sifat seperti sifatnya Rasulullah. Di video yang kedua tadi, di ceramah Ustadz Hidayat, ya, itu Rasulullah ketika hijrah ke Taif, ya, sebuah daerah namanya Taif. Di sana Rasulullah dilempari batu, anak-anak, orang-orang semuanya melempari batu Rasulullah sampai apa? Sampai berdarah-darah, sampai giginya itu putus, berdarah. Akhirnya malaikat Jibril itu mengajak Rasulullah untuk berdoa. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, minta dibalas saja. Ya, orang Taif ini dimusnahkan saja. Itu ada gunung ini biar biar hancur dan bisa terkena orang-orang Taif. Tapi Rasulullah tetap ridho. Aku ridho ya Allah, aku seperti ini ridho, aku terima. Ya, tidak malah membalas. Karena apa? Suatu saat mungkin orang-orang Taif ini akan beriman kepada Allah. Anak-anaknya mungkin suatu saat akan beriman menyembah kepada Allah. Ya, anak-anak sekarang kita membuat kelompok ya. 3 karena ini ada 6 siswa, laki-laki 3, perempuan 3. Silakan dibuat ya. Sini. Ya, Pak. Ya. Kita baca bukunya tentang Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna, ya.
Ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama adalah baca ya sama-sama. Ulangi lagi. Al-Ghaffar. Maha pengampun. Al-Afuwu. Maha pemaaf. Al-Wahidu. Maha Esa. As-Somadu. Maha dibutuhkan. Ulangi lagi. Al-Ghaffaru. Maha pengampun. Al-Afuwu. Maha pemaaf. Al-Wahidu. Maha Esa. As-Somadu. Maha dibutuhkan. Sudah hafal? Sudah hafal belum? Kita lihat. Al-Ghaffaru yang pertama adalah Maha Pengampun. Artinya Allah Maha Pengampun yang senantiasa menutupi dan mengampuni dosa hambanya. Kamu berdosa, contoh meninggalkan sholat, tapi Allah tetap mengampuni dosamu selagi kamu mau bertobat di sini, ya. Kamu mengulangi lagi, besok tidak sholat subuh lagi, besoknya lagi nggak sholat subuh lagi, tapi Allah masih mengampuni dosamu selama kamu mau bertobat. Tobat itu apa? Tobat itu tidak akan mengulangi lagi. Kamu berjanji akan lebih baik daripada yang kemarin. Itu yang dinamakan bertobat. Kalau tidak mau bertobat bagaimana, Pak? Ya tidak bisa diampuni. Ya. Contohnya apa tadi? Kamu tidak sholat subuh tapi kamu masih diberi kesempatan untuk hidup bernafas. Ya. Yang kedua, perbedaan Al-Ghaffar sama Al-Afu, ya. Al-Ghaffar tadi Maha apa? Apa Faril? Maha pengampun. Al-Afu Maha pemaaf. Bedanya pengampun sama pemaaf apa? Ada yang tahu? Pak, maaf, tak ampuni. Ya, bedanya apa? Ya, bedanya di sini. Kalau Al-Afu, Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa hambanya, tetapi juga menghapuskan seolah-olah tidak pernah terjadi, dihapuskan semua. Contoh kamu gini, kamu dimintai maaf oleh temanmu. Contoh tadi Eza sama Faril jengguk sama Eza dijenguk. Nah. Lah, kemudian Eza menangis. Kemudian Pak Guru, ayo minta maaf Faril. Nah, ketika Eza sudah memaafkan, maka Eza ini harus menghapus semua kesalahannya. Ora usah diiling-iling, ya. Tadi yang sudah pernah dilakukan dihapuskan semua. Dianggap saja sudah tidak ada lagi. Kalau masih menyimpan rasa dendam, itu berarti belum dimaafkan, paham? Contoh, kamu dijiwit kancane. Lah, kamu harus bisa memaafkan, itu menghilangkan yang pernah dilakukan, seolah-olah tidak pernah dilakukan. Itu bedanya Al-Ghaffar sama Al-Afu. Kemudian Al-Wahid, Maha apa ini? Maha Esa. Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu tandingannya. Jadi Esa itu artinya berapa? Satu-satunya Tuhan. Tidak kok Tuhan ada 3, ada 4. Tuhan itu hanya ada 1, ya. Kemudian yang keempat adalah As-Somad. Allah Maha dibutuhkan. Kapan dibutuhkan? Ketika kamu meminta apa? Berdoa. Ya Allah, aku ingin mobil, aku ingin sepeda listrik, aku ingin HP yang besar, sama kameranya ada 20. Itu namanya Allah Maha dibutuhkan. Kamu berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tapi berdoa dengan hal-hal yang mungkin. Kalau tidak mungkin, ya mungkin tidak bisa terjadi. Contoh, aku minta pesawat yang besar ya Allah,
Nah, kalau diberi pesawat yang besar dari langit, turun langsung ke rumahmu, biar meledos main, kira. Anak-anak, Pak Guru punya permainan. Ya, tadi sudah Pak Guru terangkan tentang Al-Ghafar. Ada apa lagi? Ada apa saja tadi? Al-Ghafar, Maha Pengampun. Al-Afu, Maha Pemaaf. Isa. Ya, silahkan nanti maju satu persatu, Pak Guru ada permainan. Ya. Urut dari siapa dulu? Sini dulu atau sini dulu? Hah? Saya? Ya, sud, iki sud. Jreng, sing menang dhisik. Nah, ya maju. Kamu milih nomor berapa? Yo. Kamu milih nomor berapa? Dipiji, cekel, dipegang. Nomor 4. Al-Wahid. Arti dari Al-Wahid apa? Maha Esa. Maha. Jawabannya A, B, C? B. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Lanjut, Eza, maju. Nah. Pilih nomor berapa? 5. Siap, Jam. Al-Afu. Maha. Jawabannya C. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Lanjut, Faril, Mas Faril. Pilih nomor berapa? 2. Yuk. Al-Afu. Maha. B. Pemaaf. Ya, benar sekali. Lanjut. Nomor berapa? 1. Al-Ghaffar. Maha. Jawabannya C. Ya, benar sekali. Lanjut, Marsha. Nomor berapa? 3 atau 6? 3. Al-Ghaffar. Maha. Yakin? A, B, C? B. Ya, benar sekali. Terakhir Amira. Nomor 6 pastinya ya. As-Somad. Maha dibutuhkan. C. Semuanya benar. Alhamdulillah semuanya benar sekali. Ya. Anak-anak, Pak Guru minta anak-anak untuk membuat peta konsep, ya. Peta konsep yang mana ada gambar Asmaul Husna, ada yang kita bahas ada 4. Al, apa saja tadi? Al-Ghaffar, Al-Afu. Ya, silahkan untuk per kelompok buat 1. Berapa? Aku ya, Yuk. Yuk dibuat. Silakan diskusi, ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kemudian dibuat. Ya, waktunya berapa menit? Ya, 5 menit. Ya, cepat, 5 menit bisa. Ya, Faril, buat langsung. Ya, sing apik.
Ya, anak-anak sudah selesai belum? Ya, kelompok 1 sudah selesai? Ya, kelompok 2? Ya. Silakan anak-anak untuk maju dari perkelompok, presentasi hasil diskusinya untuk membuat peta konsep tentang Asmaul Husna tadi. Dari kelompok 1, silakan yuk semuanya maju. Mas, ayo. Ya, nanti yang lain memberikan tanggapan. Di sini, Mas. Agak dekat, gak kelihatan. Ya, ini coba dijelaskan. Asmaul Husna. Ya, kamu yang jelaskan, Faril. Di sini ada Asmaul Husna. Ini kelompok 1. Ini ada Al-Ghafar yang Ya, terus. kemudian setelah Al-Ghafar itu Al-Afu yang artinya Maha Pemaaf. Kemudian setelah Al-Afu Al-Wahid yang artinya Maha Esa. Kemudian yang terakhir As-Somad yang artinya Maha Dibutuhkan. Ya. Silakan untuk kelompok 2 menanggapi dari ini, apakah ada yang salah mungkin? Al-Ghafar apa Faril? Al-Ghafar, Maha Pengampun, benar apa salah? Nah, kemudian Al-Afu Maha Pemaaf. Maha Pemaaf, benar. Al-Wahid, Maha Esa. As-Somad. Maha Dibutuhkan. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian dilanjutkan kelompok 2. Ya, maju. Ada yang megangi, nanti yang menjelaskan satu. Siapa yang menjelaskan? Pak, silakan. Dari kelompok 2. Ya. Yang keras suaranya. Dari kelompok 2 Asmaul Husna. Al-Ghafur Maha Pengampun. Al-Ghafar, ya. Al-Ghafar. Al-Ghafar Maha Pengampun. Al-Afu Maha Pemaaf. Al-Wahid Maha Esa. As-Somad Maha Dibutuhkan. Ya, untuk kelompok 1 silakan tanggapannya bagaimana? Al-Ghafar Maha Pengampun, benar atau salah? Al-Afu Maha Pemaaf. Al-Wahid Maha Esa. As-Somad Maha Dibutuhkan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak. Oke, pembelajaran ini sudah berakhir. Sebelumnya Pak Guru mau memberikan sebuah pertanyaan. Ya. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Kita belajar tentang apa? Ya, Asmaul Husna. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Dari materi yang telah kita pelajari, kira-kira apa yang belum kamu pelajari? Apa yang belum bisa? Adakah yang belum bisa dari tadi Asmaul Husna? Coba Pak Guru tanya. Aku artinya apa? Bukunya ditutup. Tanya jawab. Evaluasi selama pembelajaran. Ya, tutup ya. Coba yang bisa tunjuk jari. Belum. Al-Ghafar Maha Pemaaf, Pengampun. Ya. Al-Wahid As-Somad. Al-Ghafar. Sudah bisa semua ya? Ya anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar
meneladani Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.